Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali lu melakukan suatu kebaikan bukan buat orang lain, tapi murni buat diri lu sendiri. Bukan karena lu udah benar-benar kecapean, tapi sesuatu yang lu pilih dengan sadar, tanpa rasa bersalah, tanpa mikirin orang lain dulu. Kalau lu masih mikir buat jawab pertanyaan tadi, berarti video ini emang pas buat lu. Ada kondisi psikologis yang umum banget tapi jarang diakuin. Kondisi di mana seseorang bisa sangat baik, sangat sabar, sangat pengertian terhadap semua orang di sekitarnya. Tapi nggak bisa memberikan kebaikan yang sama kepada dirinya sendiri. Kondisi ini nggak kelihatan jadi masalah. Justru malah sebaliknya. Kondisi ini tuh kayak keharusan, simbol kedewasaan, kayak sesuatu yang harus dikagumi. Tapi sebenarnya ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu kalau terlalu lama lu abaikan, nanti harganya bisa jauh lebih mahal dari yang pernah lu bayangin. Gua ada satu karakter yang paling akurat buat menggambarkan kondisi ini. Dia bukan villain, bukan karakter yang rusak, dan pastinya karakter yang banyak orang cintai dan kagumi. Karakternya adalah Tanjiro Kamado dari Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Gua pengen bahas ini karakter, ya karena emang baiknya kebangetan. Jadi hari ini kita bakal ceritain kenapa kebaikan bisa jadi masalah yang paling susah dilihat. Soalnya kelihatan terlalu indah buat dipertanyakan. Gua Doase, selamat datang di Realita. Ada perbedaan penting yang jarang kita sadarin dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara seseorang yang milih buat berperilaku baik dan seseorang yang gak bisa berhenti bertindak baik. Tapi baiknya kelewatan sampai gak mikirin diri sendiri. Ya gak enakan gitulah. Yang pertama tadi adalah kekuatan. Yang kedua adalah sesuatu yang kelihatannya aja kayak kekuatan. Tapi sebenarnya itu adalah ketidakmampuan buat memprioritaskan diri sendiri. Orang yang milih buat baik bisa bilang enggak, bisa menetapkan batas, bisa memutuskan kapan energinya perlu dijaga buat dirinya sendiri. Kebaikannya adalah keputusan yang sadar, bukan refleks yang gak bisa dikendalikan. Tapi orang yang gak enakan, yang ngerasa bersalah setiap kali gak memenuhi kebutuhan orang lain, yang selalu menaruh orang lain di urutan pertama, bahkan ketika dirinya sendiri butuh ditolong, punya dinamika yang berbeda dan jauh lebih kompleks. Tanjiro Kamado gak pernah sekalipun nanya, apa yang gue pengen? Apa yang aku mau? Kedengerannya sih kayak orang yang gak punya keinginan. Tapi sebenarnya karena pertanyaan itu gak pernah ada dalam sistem berpikirnya. Setiap keputusannya dimulai dari orang lain. Nezuko yang harus dilindungi, teman-teman yang harus diselamatkan, bahkan iblis yang harus diakhiri hidupnya dengan hormat karena mereka juga pernah jadi manusia. Kebaikannya bukan pilihan yang dia buat-buat. Itu adalah satu-satunya cara dia tahu alasan dia ada di dunia ini. Dilihat-lihat dari permukaan sih kelihatannya mulia. Penonton cinta dia karena ini. Kita dikondisikan buat mengagumi orang yang kayak gini nih. Tapi, ada pertanyaan yang hampir gak pernah kita tanyain tentang Tanjiro. Dan tentang orang-orang seperti dia di kehidupan nyata. Siapa yang menjaga Tanjiro? Lu punya seseorang di hidup lu yang selalu ada untuk semua orang. Yang gak pernah bilang enggak. Yang selalu muncul ketika dibutuhin. Yang kebaikannya kayak gak terbatas. Dan pernah gak lu nanya siapa yang ada buat mereka? Atau mungkin lu sendiri orangnya? Kalau iya, pertanyaan yang sama berlaku buat lu kok. Tapi ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari gak punya siapapun yang ngejagain lu. Ada kondisi di mana lu sendiri, tanpa sadar, menjadi orang yang paling kejam sama diri lu sendiri. Bahkan lebih kejam dari musuh manapun yang pernah lu hadapin. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang Tanjiro Kamado adalah kemampuannya buat melihat kemanusiaan di dalam iblis. Iblis yang manusia tanpa belas kasihan. Iblis yang menghancurkan keluarga-keluarga. Iblis yang dimana itu adalah musuh dari semua yang Tanjiro perjuangin. Dan Tanjiro masih bisa ngelihat mereka dengan empati. Masih bisa menangisi kematian mereka. Masih bisa menghormati sisa-sisa kemanusiaan yang ada di dalam diri mereka. Kelonggaran yang dia berikan kepada iblis-iblis itu, kepada makhluk-makhluk yang secara objektif jauh lebih bersalah dari dirinya, adalah kelonggaran yang gak pernah dia berikan kepada dirinya sendiri. Soalnya, setiap kali Tanjiro gagal melindungi seseorang, setiap kali ada yang terluka karena dia gak cukup kuat, gak cukup cepat, gak cukup mampu, dia ngehukum dirinya sendiri dengan standar yang gak akan pernah dia terapkan ke orang lain. Dalam psikologi, ini disebut self-compassion deficit. Kondisi di mana seseorang memiliki kapasitas empati yang sangat besar untuk orang lain, tapi hampir gak punya kemampuan buat ngarahin empati yang sama kepada diri sendiri. Hal ini tuh bukan kerendahan hati, bukan kesederhanaan. Ini tuh standar ganda yang sangat menyakitkan. Di mana orang lain selalu layak untuk dimaafkan, tapi diri sendiri enggak. Pernah nggak lu ngelakuin kesalahan? Kesalahan yang kalau dilakuin sama temen lu atau orang lain, lu akan langsung bilang nggak apa-apa, lu udah berusaha kok. Tapi ketika lu yang ngelakuinnya,
lu nggak bisa berhenti ngehakimi diri lu sendiri berhari-hari. Pernah nggak lu memberi kelonggaran kepada semua orang di sekitar lu, tapi nggak bisa ngasih kelonggaran yang sama kepada satu orang yang sebetulnya paling butuh? Iya, itu diri lu sendiri. Tanjiro ngelakuin ini sepanjang seluruh series. Nggak ada satupun karakter yang ngasih tahu dia, karena ya itu kelihatan kayak dedikasi aja udah. Tapi ada sesuatu yang lebih gelap dan self-compassion deficit. Ada kondisi di mana kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bukan lagi tentang cinta, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih menyakitkan untuk diakui. Gua mau tanya sesuatu yang mungkin agak kurang nyaman buat dijawab. Waktu lu baik ke orang lain, pas lu bantu, pas lu berkorban, pas lu mengutamakan kebutuhan mereka, lu ngelakuinnya karena lu beneran mau, atau karena lu gak tahan sama rasa bersalah yang muncul kalau lu gak ngelakuin itu. Ini adalah perbedaan yang sangat penting dan susah banget buat dibedain, karena keduanya menghasilkan tindakan yang terlihat sama persis. Tapi sebenarnya saat berbeda. Kebaikan yang datang dari keinginan tulus menghasilkan energi. Dia memberi, tapi juga mengisi. Lu merasa lebih hidup setelah ngelakuin itu. Kebaikan yang datang dari rasa bersalah itu malah nguras banyak energi lu. Dia ngambil tanpa ngembaliin. Lu ngerasa lebih kosong habis ngelakuin itu, tapi nggak bisa berhenti karena berhenti berarti menanggung rasa bersalah yang lebih gede. Tanjiro kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam, dan Nezuko, satu-satunya yang tersisa, berubah jadi iblis. Apakah dia memilih untuk menjadi Demon Slayer karena itu yang dia pengenkan? Atau karena beban rasa tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada keluarganya terlalu besar buat ditinggalin? Gak ada satu momen pun di Demon Slayer di mana Tanjiro duduk dan nanya ke dirinya sendiri, kalau gak ada Nezuko, kalau gak ada keluarga yang harus diselamatin, apakah iya gue masih milih jalan ini? Pertanyaan itu gak pernah muncul karena rasa bersalah dan tanggung jawab sudah mengisinya terlalu penuh. Jadi udah gak ada ruang bagi pertanyaan lain. Para psikolog menyebut ini fawn response. Salah satu respon trauma di mana seseorang merespon rasa sakit atau ancaman dengan cara terus-menerus memenuhi kebutuhan orang lain, sebagai cara buat merasa aman dan mengurangi rasa bersalah yang ada di dalam diri. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka nggak tulus, tapi karena di suatu titik, memenuhi kebutuhan orang lain menjadi mekanisme bertahan. Cara biar nggak harus duduk diem bersama rasa sakit yang ada di dalam diri mereka sendiri. Lu pernah gak ngerasa sadar bahwa lu lebih nyaman membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka daripada duduk diem dan menghadapi masalah lu sendiri? Bahwa sibuk untuk orang lain adalah cara lu menghindari sesuatu yang lebih dalam. Dan ada harga dari semua ini. Harga yang gak datang dalam satu hari, tapi yang terakumulasi pelan-pelan. Sampai di satu titik, tubuh dan pikiran gak bisa lagi diabaikan. Badan Tanjiro Kamado adalah salah satu badan yang paling sering hancur. Ini bukan hiperbola kok. Sepanjang Demon Slayer, Tanjiro patah tulang, kehilangan fungsi indera, hampir mati, pulih, dan ya balik lagi. Gitu lagi, berulang kali. Dengan skala yang semakin besar setiap kalinya. Yang paling menyakitkan bukan kehancuran itu sendiri, tapi fakta bahwa setiap kali Tanjiro pulih, gak pernah ada momen di mana dia nanya ke dirinya sendiri, apakah badanku udah bener-bener siap? Yang ada cuma, masih ada yang membutuhkan, jadi aku harus bergerak. Hal ini tuh bukan keberanian. Ini adalah seseorang yang kebutuhannya sendiri selalu kalah dari kebutuhan orang lain. Bahkan ketika kebutuhannya adalah untuk tetap hidup, atau nggak mati aja. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut somatic neglect. Kondisi di mana seseorang secara konsisten mengabaikan sinyal-sinyal fisik yang dikirimkan oleh tubuhnya. Karena mereka udah belajar bahwa kebutuhan fisik mereka nggak sepenting kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Tubuh kita punya cara untuk berkomunikasi. Lelah adalah sinyal. Sakit juga sinyal. Sakit kepala yang terus-menerus, itu juga sinyal. Tubuh yang susah bangun pagi, sinyal juga. Tapi orang-orang yang udah terbiasa mengabaikan dirinya sendiri, yang udah belajar bahwa kebutuhan orang lain selalu lebih mendesak, menjadi sangat mahir dalam mengabaikan sinyal-sinyal itu. Dan di titik itu, ketika semuanya akhirnya berhenti, yang paling menyakitkan bukan sakitnya bro, tapi kenyataan bahwa sinyal itu udah ada sejak lama dan diabaikan berkali-kali. Lu pernah gak memaksakan diri buat terus ada? Buat pekerjaan, buat orang-orang di sekitar lu, buat semua ekspektasi yang ada. Bahkan ketika tubuh lu udah lama ngirim sinyal bahwa sesuatu sedang gak baik-baik aja. Dan lu abaikan sinyal itu karena masih ada yang lebih penting. Tanjiro ngelakuin itu sepanjang seluruh hidupnya, dan kita mengaguminya buat itu. Tapi, kalau temen lu yang ngelakuin itu, atau orang di sekitar lu yang ngelakuin itu, lu pasti bakal bilang, istirahat dulu, lu gak harus selalu ada kok buat semua orang. Kenapa kalimat itu lebih mudah lu ucapin ke orang lain daripada ke diri lu sendiri? Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar dari semuanya.
Pertanyaan yang jawabannya nggak akan lu temuin di buku-buku self-help manapun. Karena jawabannya ada di dalam sesuatu yang lu tanam sendiri tanpa sadar sejak lama. Coba lu bayangin skenario ini. Seseorang datang ke lu dan bilang, "Gua capek, gua butuh istirahat, gua mau melakukan sesuatu buat diri gua sendiri hari ini." Apa yang lu lakukan kepada mereka? Apa yang lu omong ke mereka? Apa yang lu katakan kepada mereka? Kemungkinan besar lu bilang, "Ya tentu, lu layak buat itu, istirahat yang baik ya." Sekarang bayangin lu yang bilang hal yang sama kepada diri lu sendiri. Ada berapa banyak suara di dalam kepala lu yang langsung muncul, tapi masih ada yang belum selesai. Nanti dulu kalau ini udah beres, nggak enak sama yang lain. Ntar dikira egois. Sebelum lu benar-benar mengizinkan diri lu untuk istirahat. Hal itu tuh bukan kemalasan. Itu bukan tentang tidak bertanggung jawab juga. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Lu gak percaya bahwa lu layak buat diprioritaskan. Bahkan oleh diri lu sendiri. Tanjiro gak pernah memilih dirinya sendiri sepanjang seluruh Demon Slayer. Dan gak ada satu karakter pun yang nunjukin ke dia bahwa itu adalah pilihan yang valid. Karena budaya di sekelilingnya, seperti banyak budaya di sekitar kita, memuliakan pengorbanan, mengagumi orang yang selalu ada buat semua orang, menjadikan ketidakmampuan buat memprioritaskan diri sendiri sebagai tanda kebaikan karakter. Dan kita menyerap pesan itu dari kita sangat kecil, bro. Dari kita kecil, dari kita bayi. Jangan egois, dahulukan orang lain. Nanti dulu kalau semua orang udah baik-baik aja. Pesan-pesan itu nggak salah sepenuhnya kok. Empati dan kepedulian adalah hal yang indah. Tapi ada titik di mana pesan itu berubah menjadi sesuatu yang merusak. Ketika jangan egois, artinya kebutuhan lu tuh nggak penting. Ketika dahulukan orang lain, artinya lu nggak perlu didahuluin oleh siapapun, termasuk diri lu sendiri. Dan kondisi itu yang terlihat begitu mulia adalah salah satu bentuk self-neglect yang paling susah dikenali karena paling sering dipuji. Merawat diri sendiri bukan keegoisan kok. Menetapkan batasan bukan kekejaman juga. Mengatakan enggak bukan berarti pengkhianatan. Itu adalah hal yang perlu lu percaya. Tapi gue tahu, dari semua hal yang perlu lu yakini, ini yang paling susah. Karena bukan hanya orang lain yang gak mengajarkannya kepada lu, tapi lu sendiri udah lama berhenti mengajarkannya kepada diri lu sendiri. Tanjiro Kamado bukan contoh tentang betapa indahnya seseorang yang selalu mengutamakan orang lain. Dia adalah cermin tentang apa yang terjadi ketika seseorang gak pernah belajar atau gak pernah diizinin untuk belajar bahwa dirinya sendiri juga layak buat diprioritaskan. Kebaikannya nyata, cintanya nyata, pengorbanannya nyata. Tapi harga yang dibayarnya juga nyata. Dan gak ada yang pernah nunjukin kepada dia bahwa ada cara lain buat hidup. Sekarang gue mau tanya ke lu, dan gue minta lu jawab dengan jujur, minimal ke diri lu sendiri deh. Kapan terakhir kali lu ngelakuin sesuatu yang baik buat diri lu sendiri? Bukan karena lu harus ngelakuin itu. Bukan sebagai hadiah setelah lu selesai memenuhi semua kebutuhan orang lain. Tapi karena lu percaya bahwa lu layak buat itu. Titik. Ada gak orang di hidup lu yang selalu lu dahuluin, yang kebutuhannya selalu lu anggap lebih mendesak dari kebutuhan lu sendiri? Sampai lu gak inget lagi kapan terakhir kali lu bener-bener ada buat diri lu sendiri. Dan kalau ada suara di dalam diri lu yang selalu bilang, "Entar dulu, setiap kali lu mau melakukan sesuatu buat diri lu sendiri," dari mana suara itu datang? Dan udah berapa lama lu percaya pada suara itu? Tanjiro ngabisin seluruh hidupnya berjuang buat orang lain, dan kita mencintainya buat itu. Tapi kalau Tanjiro adalah temen lu, bukan karakter yang lu kagumi dari layar, lu pasti bilang kepada dia, lu juga layak buat dijaga. Bukan sama orang lain, tapi sama diri lu sendiri. Sekarang coba deh, ucapin hal yang sama kepada diri lu sendiri. Gua Dewasa, sampai jumpa di ruang nalar berikutnya. Tetap waras, tetap jujur. Selamat datang di Realita.